Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, pemuda remaja dan anak sekolah minggu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur atas penyertaan Tuhan bagi kita, Jemaat Gemim Saitun Karombasan Rano Tanak Weru, boleh menikmati hari terakhir di bulan April 2020. Kita akan beribadah kepada Tuhan dalam peribadatan kolom di hari Kamis ini, tanggal 30 April 2020. Ibadah pada malam ini akan dipimpin tunggal oleh Pendeta Bapak Markus Gobin Bonde, Sarjana Teologia. Kepada Bapak Pendeta disilahkan. Saudara-saudara sekalian, mari kita mulaikan ibadah kolom ini. Saya mengajak kita semua berdiri sambil kita nyanyikan NNBT nomor 1, Pujilah Dia, Pujilah Dia. Selamat malam saudara-saudara. Tema ibadah kita malam ini ialah ketulusan mendahului penghargaan. Berhubung dengan tema ini, kami telah memilih sebagai nats pembimbing dalam kitab 2 Korintus pasal 1 ayat 12. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, ya Allah kami. Secara ajaib Tuhan menuntun dan membimbing kehidupan kami, menjalani hari-hari hidup kami di situasi sekarang ini, di mana kami diliputi oleh suasana penuh dengan kekhawatiran, kecemasan, ketakutan karena ada ancaman bahaya coronavirus 19. Terpuji namamu Tuhan, di tengah situasi itu kami tetap mengalami pertolongan Tuhan. Kami tahu tidak hanya kami saja, tapi semua orang yang selalu berlindung pada Tuhan, Tuhan pasti sertai dan jaga. Kami bersyukur dalam persekutuan kolom kami, malam ini kami boleh beribadah lagi di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan beribadah ini. Kami tahu inilah kemurahan Tuhan kepada kami. Tuhan berkenan datang melawat kami. Terpuji namamu Tuhan. Kami berharap dalam pertolongan Tuhan ibadah kami malam ini boleh jadi dalam nama Bapa
dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jamaat disilakan duduk kembali. Saudara-saudara sekalian, kita semua pasti menyadari bahwa dalam kita menjalani kehidupan, kita tidak luput dari kesalahan-kesalahan. Dan karena itu kita berdosa di hadapan Tuhan. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, terpujilah nama Tuhan. Kami mengakui kami telah mengalami pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan menganugerahkan perlindungan kepada kami. Bahkan ada begitu banyak fasilitas yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami mengakui semua itu ya Tuhan. Dan kami tahu Tuhan menganugerahkan kepada kami semua itu dengan tulus. Karena memang Engkau Allah yang Maha Kasih. Kami mengaku kepadamu Tuhan. Banyak kali kami sangat sulit untuk mengikuti teladan Tuhan, bertindak dalam ketulusan atas perbuatan-perbuatan kami. Kami mengaku banyak kali tindakan-tindakan kasih kami yang kami lakukan kepada orang lain selalu ada harapan, ada maksud supaya kami juga mengalami perbuatan-perbuatan baik dari orang lain. Kami mengaku banyak kali kami tidak tulus berbuat kepada orang lain yang sebenarnya sangat mengharapkan pertolongan kami. Kami mengaku banyak kali kami berbuat baik hanya kepada mereka yang dapat berbuat baik kepada kami. Kami jarang sekali berbuat baik kepada mereka yang tidak dapat membalas perbuatan baik kami. Ampuni kami Tuhan, kasihani kami. Banyak kali juga dalam kehidupan kami, hati dan pikiran kami dilingkupi oleh iri hati dan dengki, apalagi kepada mereka yang telah berbuat salah kepada kami. Banyak kali kami diliputi oleh rasa dengki, kecenderungan untuk membalas selalu ada pada kami. Kami mengaku kepadamu Tuhan, inilah pelanggaran dosa kami. Kami tertunduk di hadapanmu ketika mengingat ketulusan Tuhan dalam mengasihi kami. Ya Tuhan, ampuni kami karena kami banyak kali menyakiti hati orang lain. Terpuji namamu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengaku dosa kami. Amin. Tuhan, ku bila hati kawanku
Jemaat sekalian, ingatlah bahwa Tuhan ialah Allah yang sudi mengampuni, pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Pujilah Tuhan untuk selama-lamanya dan lawanlah dosa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terpujilah nama Tuhan. Kami kuat, kami mampu karena Tuhan berfirman kepada kami, menguatkan kami. Kami dapat melihat jalan-jalan hidup kami karena kami selalu diterangi oleh firman-Mu. Malam ini Tuhan, dalam persekutuan jemaat di Kolom, kami rindu Tuhan berkenan berfirman kepada kami, supaya kami mampu, kami kuat, dan kami dapat berjalan selalu di jalan-Mu yang terang. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara jemaat, mari kita membaca Alkitab. Bagian Alkitab yang akan dibaca dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Ester pasalnya yang ke-6. Kita membaca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Saya membaca demikian firman Tuhan. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Maka bertitahlah baginda membawa kitab pencatatan sejarah, lalu dibacakan di hadapan raja. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekhai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasveros. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekhai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduan dan raja yang bertugas pada baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Maka bertanyalah raja, siapa itu yang ada di pelataran? Pada waktu itu Haman baru datang di pelataran luar istana raja untuk memberitahukan kepada baginda bahwa ia hendak menyulahkan Mordekhai pada tiang yang sudah didirikannya untuk dia. Lalu jawab para biduan dan raja kepada baginda, itulah Haman, ia berdiri di pelataran. Maka titah raja, suruhlah dia masuk. Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya
kata Haman dalam hatinya, kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih dari kepadaku? Oleh karena itu jawab Haman kepada raja mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya, hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri, dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya. Dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan. Lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota, sedang orang berseru-seru di depannya. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Maka titah raja kepada Haman, segera ambillah pakaian dan kuda itu seperti yang kau katakan itu, dan lakukanlah demikian kepada Mordekai orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun janganlah kau lalaikan daripada segala yang kau katakan itu. Lalu Haman mengambil pakaian dan kuda itu, dan dikenakannya pakaian itu kepada Mordekai. Kemudian diaraknya Mordekai melalui lapangan kota itu, sedang ia menyerukan di depannya, beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian kembalilah Mordekai ke pintu gerbang istana raja. Tetapi Haman bergesa-gesa pulang ke rumahnya dengan sedih hatinya dan berselubung kepalanya. Dan Haman menceritakan kepada Zeres istrinya dan kepada semua sahabatnya apa yang dialaminya. Maka kata para orang arif bijaksana dan Zeres istrinya kepadanya, jikalau Mordekai yang di depannya engkau sudah mulai jatuh adalah keturunan Yahudi, maka engkau tidak akan sanggup melawan dia. Malahan engkau akan jatuh benar-benar di depannya. Selagi mereka itu bercakap-cakap dengan dia, datanglah sida-sida raja lalu mengantarkan Haman dengan segera ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perikop ini maksudnya perikop kitab Ester pasal 6 ayat 1 sampai 14 ini menjadi bahan khotbah kita yang diberi judul, diberi tema ketulusan mendahului penghargaan. Tapi tahukah saudara-saudara, sebenarnya di dalam perikop ini, kalau kita mengambil kebalikan dari tema tadi, ketulusan mendahului penghargaan, maka dalam perikop ini juga sebenarnya ada ungkapan yang merupakan kebalikan dari tema tadi, yaitu kedengkian mengawali kejatuhan. Nah, itulah sebenarnya yang mewakili
dua orang yang secara khusus dalam perikop ini menjadi sorotan utama, yaitu Mordekai dan Haman. Nah, kita pasti sudah tahu siapa yang hatinya tulus dan siapa yang hatinya penuh dengan kedengkian. Saudara yang dikasihi Tuhan, tulus artinya bahwa dengan segenap hati, dengan jujur, dengan benar, dan yang menjadi utama dari ketulusan itu adalah tidak mengharapkan balasan atau imbalan dari siapa seseorang berlaku tulus. Jadi misalnya kalau kita sekarang ini, tapi juga sebenarnya pada beberapa waktu yang lalu ya, kita sudah menyaksikan begitu banyak orang yang memberi. Nah, orang lalu bertanya, wah, ada apa di balik pemberian ini? Ada maksud ini, ada maksud ini. Nah, yang disebutkan tulus itu adalah seorang yang memberi dari ketulusan hatinya dengan tidak berharap dia akan mendapat sesuatu dari siapa yang dia berikan sesuatu itu. Nah, inilah ketulusan. Jadi kalau ada orang yang memberi dengan tulus, dengan penuh sukacita, marilah juga kita menerima. Tapi kalau juga ada orang yang memberi, kita tidak tahu apa yang menjadi motif di balik dari pemberian itu. Kita juga dengan lapang hati, mari kita menerima. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, soal ketulusan hati kan penilainya itu ada pada Tuhan. Ya, Tuhan yang menilai ketulusan hati seseorang, dan Tuhan sangat mengetahui kalau orang itu tulus, kalau orang itu tidak tulus di dalam memberi. Kalau dalam bacaan kita ini ternyata bahwa ketulusan daripada Mordekai di dalam menyampaikan sesuatu ancaman yang akan terjadi pada raja. Dengan tulus dia menyampaikan bahwa ada dua orang yang menjadi penjaga pintu gerbang istana, Bigtan dan Teres, yang berniat untuk membunuh raja. Maka dia tidak berharap bahwa dari perbuatannya itu dia akan mendapat imbalan. Logikanya bukan bahwa orang-orang sering beranggap, wah, dia berbuat sesuatu kepada raja, pasti dia akan dapat sesuatu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin pasti hal itu tidak ada pada Mordekai. Dia melakukan sesuatu karena dia tahu dia harus melakukan hal itu. Nah, inilah dasar dari ketulusan. Kita berbuat karena kita memang tahu kita harus melakukan hal itu, tanpa kita melihat apa yang akan kita terima dari apa yang kita lakukan itu. Nah, siapa yang dapat membuat Baginda tidak dapat tidur? Dia gelisah. Bacaan kita mengatakan di ayat 1 bahwa malam itu raja tidak dapat tidur. Dan siapa yang dapat mengarahkan hati Baginda untuk mengatakan, periksa pada buku sejarah yang ada di perpustakaan istana. Siapa yang dapat membuat itu kalau bukan Tuhan? Tuhan mengatur segala sesuatu, Dia mengarahkan segala sesuatu.
Dan dia juga mau menjawab apa yang menjadi pergumulan Mordekai pada waktu itu. Ketika bangsa Yahudi sedang ada dalam ancaman untuk dibinasakan. Saudara-saudara, selalu ajaib perbuatan Tuhan. Dan selalu tindakan-tindakan Tuhan itu tepat pada waktunya. Kalau orang periksa kronologi yang ada dalam kitab Ester ini, kita akan menemukan luar biasa ajaibnya apa yang dinarasikan oleh penulis kitab Ester ini dalam kuasa Tuhan. Tahapan-tahapannya sungguh luar biasa ajaib. Bagaimana Haman, Ester, Mordekai, raja digiring secara ajaib untuk mewujudkan kehendak Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itulah Mordekai, bertindak tulus. Lalu dari ketulusannya itu, apa yang dikatakan dalam bacaan kita? Dia mendapat penghargaan. Ya, ketulusan mendahului penghargaan. Bukan main, nilai dari penghargaan itu menjadi berlipat-lipat karena ada sesuatu yang mengawali itu. Itulah perbuatan tulus dari seseorang. Saudara yang dikasihi Tuhan. Lalu yang kedua, yang kami katakan tadi, kedengkian mengawali kejatuhan. Nah, kalau kita baca dalam bacaan kita tadi ya, di ayatnya yang ke-13 dan ayatnya yang ke-14, dalam cerita tadi ketika Haman pulang ke rumah bertemu dengan kerabatnya dan istrinya. Kerabatnya ini disebut di sini orang-orang arif dan bijaksana. Mereka berkata kepada Haman, jikalau Mordekai yang di depannya engkau sudah mulai jatuh adalah keturunan Yahudi, maka engkau tidak akan sanggup melawan dia. Malahan engkau akan jatuh benar-benar di hadapannya. Saudara sekalian, perhatikan di sini bahwa ternyata Haman dan Mordekai sedang berhadap-hadapan dalam satu perlawanan, ya, karena disebutkan di situ toh, jikalau Mordekai yang di depannya engkau sudah mulai jatuh adalah keturunan Yahudi, maka engkau tidak akan sanggup melawannya. Ternyata bahwa Mordekai dan Haman sedang berhadap-hadapan, dan tidak hanya mereka sebenarnya yang berhadap-hadapan, ya. Haman dengan kekuasaannya yang besar, dia pejabat yang sangat tinggi jabatannya di kerajaan pada waktu itu, berhadapan dengan Mordekai dan semua orang Yahudi yang terancam untuk dibinasakan. Haman juga sebenarnya sudah merancang sesuatu dalam rancangannya untuk membinasakan orang Yahudi yang dimulai dengan membunuh Mordekai. Inilah perlawanan-perlawanan yang terjadi. Tapi itulah kuasa Tuhan. Saudara-saudara sekalian, orang-orang yang punya hati yang dengki, yang mau menghancurkan orang lain, yang mau merusak kehidupan orang lain, apalagi mau merusak umat pilihan Tuhan. Orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, niscaya dia sendiri yang akan mengalami kehancuran, ya. Haman berpikir bahwa rancangannya sudah sangat bagus. Dia sudah tiba pada akhir, pada finishing, tinggal menyampaikan kepada raja. Tapi di akhir itu ternyata Tuhan bertindak
lain. Tuhan menyatakan kuasanya. Di akhir-akhir dari perjuangan Haman untuk sampai pada kemenangan, Tuhan bertindak dan memutarbalikkan apa yang menjadi pikiran Haman. Mordekai mendapat penghargaan, dan istri dari Haman, orang-orang bijaksana yang berkata kepada, ada di sekitar Haman, berkata, engkau sudah mulai jatuh. Nah, memang saudara-saudara, kalau kita baca bacaan-bacaan selanjutnya, memang benar Haman akhirnya jatuh. Dia digantungkan pada tiang yang dia buat sendiri untuk menggantungkan Mordekai. Dia mati. Orang-orang Yahudi ditolong oleh Tuhan. Ajaib perbuatan Tuhan. Saudara sekalian, semua ini terjadi dalam rancangan kuasa Tuhan yang sangat ajaib. Tapi bukan tidak ada tindakan-tindakan manusia. Ada Mordekai yang berjuang, berpikir bagaimana caranya untuk keselamatan orang-orang Yahudi. Lalu ada Ester yang terus berdoa, bersama-sama juga dengan segenap orang Yahudi berdoa. Disinilah kunci daripada tindakan-tindakan Allah untuk menyelamatkan mereka. Berdoa dan berbuat, berpikir, berbuat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali pada apa yang menjadi utama tema kita, ya. Ketulusan mendahului penghargaan. Sekarang ini begitu banyak orang yang merindukan adanya perbuatan-perbuatan tulus, karena ada begitu banyak orang yang sedang dalam kesulitan, sedang dalam penderitaan. Diperlukan orang-orang yang betul-betul tulus. Kita semua sebenarnya orang-orang percaya yang punya kemampuan, tertantang untuk hal ini. Sekali lagi, kita tertantang untuk hal ini. Syukur puji Tuhan, secara terencana Jemaat Zaitun Karombasan Rano Tanaweru menetapkan dalam rencana anggaran belanja tahun 2020 ini untuk bantuan puasa diakonal. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa ada begitu banyak orang yang mau berbuat. Ya, saya berasumsi dan saya yakin bahwa semua yang memberi dalam puasa diakonal itu ada dalam ketulusan. Tulus untuk memberi karena ada banyak orang yang memerlukan bantuan kita. Ya, dalam waktu dekat ini bantuan puasa diakonal saudara-saudara sudah akan direalisasikan. Yakinlah bahwa semua ini terjadi dalam pertolongan Tuhan. Dan yakinlah jemaat sekalian yang sekarang ini ada dalam pergumulan kesulitan, yakinlah Tuhan sudah dan sedang bertindak dan akan bertindak untuk kita sekalian di dalam menjawab pergumulan ini. Tapi mari kita bebaskan hati kita dari berbagai-bagai pikiran hati yang penuh dengan kedengkian. Ya, tanggalkan. Kalau dalam hidup kita, hati kita, pikiran kita masih ada rasa dengki, tanggalkan itu. Alkitab sudah memberi jawaban terhadap hal itu. Ketulusan mendahului penghargaan, tetapi kedengkian mengawali kejatuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara, mari kita memberi persembahan syukur.
Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu di malam hari ini. Kami boleh beribadah dalam satu persekutuan kolom. Kami bersyukur Engkau berkenan melawat kami Tuhan, dalam persekutuan kolom yang beribadah di rumah kami masing-masing. Kami yakin Tuhan melawat kami melalui firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tolonglah supaya firman-Mu benar-benar menjadi berkat dalam kehidupan kami, karena kami sungguh menyadari hanya oleh kuasa ilahi daripada-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu, niscaya kami dapat memahami firman-Mu ini dan mewujudkan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami berdoa bersama sebagai bahagian dari persekutuan Jemaat Zaitun Karumbasan Rano Tanah Wiru di kolom, dari kolom 1 sampai kolom 22, untuk saudara-saudara kami yang ada dalam pergumulan-pergumulan, mereka yang sedang sakit, dirawat di rumah sakit, atau juga mereka yang dalam perawatan di rumah mereka, mereka yang sedang dalam pemulihan. Tuhan, kami berdoa, berkenanlah Engkau melawat mereka dengan kasih-Mu yang besar. Teguhkan dan kuatkan mereka, jamah mereka dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Engkau lihat segala upaya yang mereka lakukan dalam rangka kesembuhan. Pasti ada obat-obatan, ada upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka kesembuhan. Tuhan, semua itu kami taruh dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkenan menjamah, menaruh kuasa ilahi dalam semua upaya penyembuhan itu. Kami berharap mereka dipulihkan dalam kuasa-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami juga berdoa kepadamu bersama-sama sebagai satu persekutuan jemaat dan masyarakat yang sekarang ini sedang bergumul dengan masalah ancaman coronavirus 19. Tuhan, kami berharap dan sangat berharap pertolongan-Mu Tuhan. Tolonglah kami untuk keluar dari pergumulan ini. Ada begitu banyak upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah kami, oleh mereka yang berkecimpung di bidang kesehatan. Tuhan, tolonglah supaya virus Corona 19 terhalau dari muka bumi ini. Kami merindukan pertolongan-Mu Tuhan, dan kami tahu semua ini hanya dapat terjadi dalam pertolongan Tuhan. Kalau ada hal-hal yang Engkau kehendaki kami lakukan dalam rangka melenyapkan virus ini, Tuhan tolong buka hati dan pikiran kami, beri hikmat kepada kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami boleh diberi perhatian yang luar biasa oleh pemerintah. Anjuran-anjuran pemerintah kepada kami, pengawasan-pengawasan yang diberikan oleh pemerintah kepada kami dengan berbagai cara. Kami bersyukur Tuhan. Tolonglah kami untuk selalu taat kepada aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur juga di tengah kami bergumul dalam kehidupan kami, kami selalu merasa ada berkat Tuhan, dan kami tahu kami tetap dipelihara oleh Tuhan. Bagaimanapun juga situasi kami tahu kami tetap dipelihara oleh Tuhan. Karena itu kami berdoa juga untuk sanak saudara kami, keluarga kami yang ada jauh dari kami.
Kami ingat mereka Tuhan dalam doa. Kami berharap Tuhan menjaga mereka, melindungi mereka, jauhkan mereka Bapa dari ancaman-ancaman sakit penyakit, terutama ancaman virus corona 19 ini. Terpuji namamu Tuhan. Kami bersyukur juga kami selalu dipelihara oleh Tuhan dengan berkat-berkat. Dan ada persembahan yang kami boleh berikan. Kami tahu persembahan itu juga adalah pemberian Tuhan kepada kami. Kami memberi dan kami yakin kami selalu akan dipelihara oleh Tuhan seperti firman yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami. Kami yakin Tuhan memelihara kami. Terima kasih Tuhan. Kami tetap berdoa kepadamu untuk pemerintah kami. Diberkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, Camat, Lurah. Begitu juga tim medis yang selalu berjuang di garis terdepan. Kami tidak lupa berdoa untuk-Mu kepada mereka ya Tuhan. Kami berharap Tuhan berkenan menguatkan mereka, memberi hikmat kepada mereka. Begitu juga kami berdoa kepadamu untuk aparat keamanan. Tuhan beri mereka kekuatan, kemampuan untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik di tengah situasi seperti ini. Terpuji namamu Tuhan. Inilah doa kami. Inilah syukur permohonan kami kepadamu, kami bawa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara jemaat, mari kita berdiri, kita menyanyikan nyanyian penutup ibadah ini. Jemaat, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk. Demikianlah ibadah kolom sudah selesai. Kami kembalikan selanjutnya kepada majelis jemaat.